Pak, ini enak banget ini. Kita paling suka main ini. Mari kita coba. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Baik, sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru dari channel kami. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kacamata. Di sini kacamata taktikal yang digunakan oleh militer ataupun oleh para petualang outdoor lah, ataupun para olahragawan ya, yang memerlukan perlindungan untuk mata ya. Misalnya begini, pesepeda katakanlah itu kalau olahraga ya, dia kecepatan tinggi, kalau tidak pakai pelindung mata dia akan berbahaya karena mungkin kemungkinan ada debu atau ada binatang lewat kena mata bisa menyebabkan cedera. Apalagi untuk militer yang jelas-jelas tugasnya dalam pertempuran ya, atau akhir ini banyak pertempuran di perkotaan di mana ada ledakan, granat, bangunan yang rusak, pecahan tembok-tembok yang kena ledakan seperti itu akan mencederai mata. Karena menurut statistik saat ini pun sudah rata-rata 13% dari cedera itu adalah di mata. Dan dari cedera di mata itu sebagian besar jarang ada yang bisa disembuhkan. Di sini basicnya ada dua macam kacamata di militer ya, atau taktikal di militer itu ada dua macam. Satu, kalau orang luar menyebutnya ini sebagai glasses ya, seperti ini menyebutnya sebagai glasses. Sedangkan yang model seperti ini menyebutnya dengan goggle. Bedanya di mana ya? Ini model pengaitnya seperti ini, sedangkan ini ya kalau yang glasses seperti ini ya. Jadi bisa dipakai, tidak harus pakai perlengkapan tempur ya, ini mungkin sebagai olahraga atau apapun bisa pakai ini glasses ini ya. Atau ini juga bisa jadi kacamata keren buat kalau kita mau berjemur di pantai atau buat gaya bisa lah ya glasses ini. Jadi lebih universal. Sedangkan goggle seperti ini ya, goggle seperti ini ya yang pakai ya paling olahragawan sama militer ya. Militer pun di sini tuh kalau terjun payung ya, kemudian pasukan yang diturunkan dengan heli ya, karena dia ada pusaran angin dan sebagainya ya. Biasanya pakai goggle ini, dan belakangnya tidak menggunakan frame seperti ini, pengait seperti ini, tapi menggunakan tali ya. Ini contohnya, salah satu contohnya lah ya. Nah, kalau yang hobi olahraga airsoft kan pasti udah kenal sama lokus ini ya. Ini biasa dipakai untuk airsoft gun seperti ini. Militer juga banyak pakai ini sebagai pelindungan. Untuk kacamata safety ini kita sebut sebagai kacamata safety ya, yang bersifat taktikal seperti ini. Bahannya rata-rata terbuat dari polikarbonat ya. Dibuat dengan bahan polikarbonat, tahan balistik atau tahan benturan. Ini adalah standarnya. Standarnya menggunakan ANSI ya. Artinya kalau standar untuk perlindungan mata ini sertifikatnya seri Z87.1 atau disebut juga sebagai ANSI Z87.1 safety standard ya. Ini sebagai kacamata pelindungan atau kacamata safety, sama aja sih. Seperti biasanya polikarbonat tahan terhadap pecahan, percikan ya. Misalnya begini, kalau misalnya kita bertempur di perkotaan ya, purkota ataupun biasanya disebut close quarter battle, yang main di situ kan senjata laras pendek dan granat, itu udah patokan resmi ya. Menghajar pasukan dalam bangunan-bangunan menggunakan granat ya, kemudian kita serbu masuk. Nah, ini perlindungan terhadap pecahan-pecahan itu. Ya, ini melindungi mata ya. Jadi bukannya frame-nya juga ya, ini ya, frame-nya juga kuat ya, dan harus ringan. Seperti itu. Ya, seperti itulah ya. Standarkan oleh militer adalah tahan terhadap percikan ya, pecahan. Kalau tahan terhadap peluru sih tidak, kalau tembak peluru jadi jebol. Tapi pecahan ya, pecahan granat mungkin das, pecahan granat tidak langsung menembus, dia akan berhenti di sini, dia akan nancep di sini, tidak tembus. Mungkin kalau
pecahan dari shotgun ya, peluru shotgun yang model Gotri itu dia bisa nahan, benar terus terang bisa nahan. Teman pecahan-pecahan tembok dan sebagainya ini bisa nahan seperti itu. Karena ada standarnya seperti itu ya. Nah, di jeep militer ada dua macam seperti ini. Ini yang lebih kecil, ukurannya lebih compact ya. Seperti ini. Bahannya sama semua ya, rata-rata dari polikarbonat, tapi ada juga yang bahannya beda ya. Karena seperti ini akan dikembangkan terus. Untuk TNI seperti ini, dia ini yang TNI ya, yang jatah standar TNI itu dari Rudy Project ya. Ini standar, ini tahan balistik juga, ringan. Tapi ini ada frame-nya masih tebal. Kalau sekarang rata-rata tipis. Karena kenapa? Karena ketika kita pakai perlindungan kuping ya, pelindung pendengaran model kayak headset gitu, ini akan nyangkut gak enak rasanya ya. Sekarang rata tipis. Kemudian ada juga yang standar polisi ya, seperti ini. Ini dari Tifosi ya, dari Tifosi untuk polisi. Sama polikarbonat juga bahannya. Dan ini standarnya sudah tersertifikasi ya, Z87.1. Ini versi glasses. Sedangkan yang seperti ini adalah yang versi Google. Nah, ini contoh-contohnya ada beberapa. Ini dari Tifosi, Rudy Project, dari Oakley Alpha M series, kemudian ada dari DCX7 ya. Ini DCX7 seperti ini. Ini Locus, Google Locus. Ini SS Crossbow. Ini juga banyak yang dipakai. Dan kalau yang Google ini enaknya bisa buat naik sepeda, keren juga ya, untuk melindungi mata ketika kita bersepeda. Oke, nanti kita bahas satu persatu, review singkat saja. Ini banyak beredar di Indonesia ya, kita bahas satu persatu saja nanti. Oke, kita mulai dari mana nih? Oke, kita bahas dari mana aja ya. Mari kita bahas. Kita mulai dari Google Locus ini ya. Locus ini desainnya memang untuk militer ya, model seperti ini, menggunakan tali elastis belakangnya. Di sini ya, bagian belakangnya ada karet dan ada busa, sedikit busa, ada sedikit untuk aliran udara di sini, artinya supaya tidak terjadi pengembunan. Karena kalau pakai kita bergerak berkeringat pasti ngembun, kemudian keringat mengucur. Nah, di sini ada saluran ya, di sini ada saluran untuk mengalirkan air keringat, kemudian dia jatuh ke bawah. Seperti ini ya karet ya, karet ya, dia rapet, ini rapet ya, rapet, benar rapet. Dan ini bahannya polikarbonat. Ini bisa digonta-ganti frame-nya, frame-nya, lensanya ya. Jadi ada yang bening seperti ini, dan juga ada yang model smoked warna kuning. Kenapa sih ada warna-warna seperti ini? Gini pemakaiannya. Kalau mungkin kita pakai di tempat yang panas ya, tempat yang panas di padang pasir atau medan terbuka yang panas, siang-siang ya, matahari terik, kita perlu pelindungan warna hitam. Memberikan di samping memberikan sejuk ya, dengan sejuk, penglihatan sejuk, maka kita akan melihat sasaran di luar yang panas itu dapat lebih terang ya, lebih terang, kita lebih jelas. Kemudian ini standar, penggunaan pada standar seperti ini ya. Kalau kondisi standar saja tidak standar ya, seperti ini, cukup tebal. Ini bahannya polikarbonat tebal, tahan banting ya. Kemudian smoked itu digunakan ketika cuaca cahaya kondisi redup. Misalnya ketika menjelang maghrib seperti itu ya, sore menjelang maghrib, kemudian main pertempuran di gedung-gedung di mana cahaya masuk sedikit ya, kita menggunakan ini. Ini akan terlihat lebih terang ya. Ini kan akan memberikan sensasi terang seperti ini. Misalkan ini ya, nah, seperti ini. Dia akan memberikan sensasi lebih terang pada saat ini ya, pada saat cuaca cahaya tidak begitu bagus ya. Ini mungkin beda jauh ya, seperti ini. Oh, ini ya standar aja.
Ini standar aja nih. Gelap, kita tes. Ini. Ya, jadi 3 macam ini. Rata-rata sih 3 ya. Ada yang warnanya smoke ini, ada yang warnanya agak merah ya, atau coklat atau kuning seperti ini ya. Ini dari Google Locus ya. Ini bagus untuk main airsoft gun, sangat melindungi ya. Jadi ini kalau dihantam kena ini nggak apa-apa, kena peluru gotri itu nggak apa-apa. Oke, kita bahas yang berikutnya. Berikutnya ini adalah DayZ X7, DayZ X7 ya. Cukup ringan. Ini adalah dari jenis glasses ya, disebutnya sebagai glasses ya. Seperti ini. Ya, ini tidak menyatu antara kaca kiri kanan, tidak nyatu seperti biasanya, ini terpisah ya. Lensa cadangannya pun dia seperti ini. Nah, terpisah. Dia 4 lensa cadangan. Ya, untuk DayZ X7 ini lensa cadangan, jadi ada hitam. Kemudian ini brown ya, smoked brown, dan ini bening. Sedangkan yang kita pakai di sini adalah warna yang kuning untuk di cahaya redup ya, memberikan warna terang. Ketika berkabut juga bagus pakai ini. Di sini ada tambahan alatnya, di sini ada gasket ya, ada gasketnya juga. Kemudian di sini ada tambahan busa ya, busa halus. Jadi ini supaya debu nggak mudah masuk ya, debu nggak mudah masuk, dan beri rasa nyaman ketika dipakai. Asli enak nih, DayZ X7 ini enak ya, dipakai buat naik sepeda juga oke ya. Kalau kita hobi sport ya, naik sepeda ini oke juga nih. Cukup ringan DayZ X7 ini, dan cukup nyaman. Ukurannya juga nggak gede-gede amat ya, jadi compact. Kalau yang orang wajahnya kecil atau lonjong kecil pakai ini pantas ya, pantas banget. Ini saya rekomendasikan dan harganya cukup murah ya. Kalau yang aslinya mahal sekitar 1,5 juta, tapi kalau yang KW-nya bermacam-macam ya, dari mulai yang 400, 200, 300 sampai yang 80 ribuan ada ya sering. Tapi ya 80 ribuan ya tahu sendirilah seperti apa ya. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, sekarang ini adalah Rudy Project standar TNI. Ini digunakan oleh TNI untuk penembak dan untuk penugasan pasukan yang dinas ke pasukan PBB ya, pasukan Garuda. Kacamata seperti ini, warnanya seperti ini. Ini lensanya lensa fotonik. Dia akan menjadi gelap sendiri ketika terkena UV terang ya. Kalau kita di ruangan seperti ini tidak ada UV, dia akan berwarna putih. Jadi kacamata ini tidak ada lensa cadangan ya, tidak pakai lensa cadangan, dia hanya begini saja. Rudy Project ya, seperti ini, keren banget, ringan dan anti balistik. Ini kalau nggak suka dengan frame bawah ini bisa dicopot ya, pelindung sini bisa dicopot. Yang saya suka ini dari ini adalah apa? Samping kuat, ini dipakai nyaman dan tampilannya keren ya, keren ya. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah tifosi ya. Dari tifosi optik, ini standar dari Polri ya, sama. Ini bahannya dari polikarbonat. Nah, bentuknya seperti ini. Ini yang apa ya, yang hitam ya, kacamata hitam. Ini bisa dibongkar pasang ya, bisa dibongkar pasang, disiapkan cukup banyak. Ini ada apa ya, tempat kacamatanya ya, kemudian ada strap ya, kemudian lensa cadangannya ada dua ya, betul, dua, bening dan smoked warna apa nih, coklat ya, warna coklat seperti ini.
warna coklat bukan kuning ya, ini coklat dan putih. Kok putih ya, bening ya. Kalau putih kayak susu ya, ini warnanya bening. Kegunaannya seperti saya terangkan tadi bermacam-macam ya, tergantung lingkungan kerja seperti apa. Ini yang standar polisi, ini standar ANSI Z87.1 ya, tersertifikat. Jadi ini dapat diyakini kekuatannya. Oke, kita lihat yang lainnya lagi. Ini adalah ESS Crossbow. SS ini pembuat kacamata taktikal cukup banyak mereknya, ada crossbow, ada yang roll bar, ada yang macam-macam ya. Bentuknya cukup keren, kayak mirip-mirip punyanya ini ya, punyanya tadi polisi itu. Nah, ini dilengkapi dengan gasket. Gasket itu kalau kita frame, misalnya kita minus ya, punya kacamata minus. Nah, di dalam ini bisa dipasang kacamata buat minus, di luarnya pakai ini. Jadi kalau ini bisa terwadahi ya, orang punya ini minus bisa terwadahi. Ini juga bisa dibongkar pasang ya, bisa dibongkar pasang. Kacamata cadangannya adalah warna kuning dan warna putih. Standar ya, warna kuning putih. Di sini juga disediakan cadangan untuk apa ya, tempelan hidung lah, buat penyangga hidung, tali strap, lap dan sebagainya. Cukup lengkap, cukup keren juga ini kalau dipakai buat naik sepeda, buat di pantai ya, keren juga ini. ESS Crossbow, keren. Ini crossbow ini terkenal bikin banyak kacamata taktikal. Oke, kita berikutnya yang ini terakhir adalah ini dari Oakley Alpha ya, Oakley Alpha M-Frame Series. Nah, ini kita lihat. Nah, untuk Oakley Alpha ini satu paket tuh dia 2 kacamata ya, 1 goggle ya, satu lagi adalah dari ya kita menyebutnya sebagai inilah ya, apa tadi saya katakan itu, ini goggle, ini yang glasses ya, glasses dan goggle. Penggunaannya disesuaikan dengan kondisi taktis di lapangan. Jadi bisa pakai ini, bisa pakai ini, tapi kacamatanya yang ini bisa pindah ke sini atau sebaliknya. Frame-nya sama ya, frame-nya sama, cuman beda modelnya aja. Kalau misalnya untuk terjun payung, terjun free fall lah ya, terjun free fall dari ketinggian itu, ketinggian 10.000 feet sampai terjun ke bawah ya, gunakan ini. Atau operasi mobil udara pakai yang ini. Sedangkan operasi untuk di urban warfare bisa menggunakan yang ini atau untuk kepentingan lainnya. Untuk frame-nya dari dua ini sama, frame-nya bahannya seperti ini, ringan ya, M-frame ya, M-frame ringan dan nyaman digunakan, juga gaya. Di sini ada gasket juga, gasket kalau kita mata minus bisa pasang di sini ya, disiapkan frame di sini. Ini bisa dicopot ya, gasket ini bisa dicopot seperti ini. Kalau tidak dipakai bisa dilepas. Lensa cadangan terdiri dari warna hitam dan warna putih, juga warna merah. Jadi 3 warna ya, 3 warna. Kemudian cadangan lainnya apa ya, hanya seperti ini, kemudian lap-lap dan sebagainya. Jadi ini yang paling keren saya sebutkan, kenapa situasi taktikal apapun ini bisa mengatasi ya. Frame cadangan, kemudian ada goggle dan ada glasses ya. Lihat situasinya, kondisi seperti apa, mana yang mau dipakai silakan. Dan antar kacamata goggle sama kacamata yang glasses ini bisa saling tukar menukar lensa ya. Jadi ini satu bentuk lensa M-frame. Ini keren ya, keren, dan ini paling saya suka. Ini banyak yang jual, wadahnya tidak hanya seperti ini, ada yang model hardbox yang besar itu ada juga. Keren banget, keren, asli keren. Oke, jadi cukup banyak ya kacamata itu, mereknya ada, mungkin kalau kita lihat kacamata taktikal ini ada cukup banyak, ada Project, ada SS, ada DC-X7, ada macam-macam, ada Google, ini ada, wah cukup banyak sekali. Ini yang saya ada cuman ini aja ya. Merek lainnya cukup banyak sekali ya, ada Wiley X ya, Wiley X series dan sebagainya.
itu lebih mahal lagi ya. Dan mereknya pun nggak, ini hanya dari yang banyak di pasaran aja ya, masih banyak lagi, belum dari yang Eropa Timur seperti apa, cukup banyak. Jadi silakan pilih sesuai dengan model dengan hati, dan sesuaikan dengan kondisi yang mau kita pakai apa, situasi taktisnya lah seperti apa. Mau pakai model glasses silakan, model Google silakan. Kalau pintunya dua-duanya cari yang Oakley seri Alpha ya, Oakley Alpha M series ini. Kita beli sekali dapat dua. Ya kalau mau airsoft gunan pakai ini enak. Ketika kita mau naik sepeda mau gaya pakai yang ini bisa juga. Oke, sekarang kalau kita pakai seperti apa ya? Mari kita lihat. Baiklah, ini Google saya coba ini yang seri Locus ini. Ini cukup, kalau saya bilang ini cukup lebar ya, cukup lebar kalau kita pakai. Jadi kalau kita pakai tinggal seperti ini. Cukup lebar, ke sampingnya cukup lebar aja. Kalau kita menggunakan pelindung telinga atau protektor, ear protector yang besar, ini agak mengganggu ya. Kita akan ketekan ininya agak sakit ya. Seperti ini. Ini digunakan untuk operasional pasukan yang biasanya menggunakan kendaraan tempur ya, pasukan bergerak dengan kendaraan tempur ataupun air mobility. Dia menggunakan ini karena adanya asap, bukan debu, ya kita melindungi mata kita seperti ini. Apalagi nyerbu dengan helikopter ya, kibasan dari propeller itu akan naikkan debu ke atas dan kita harus pakai ini. Cukup melindungi dan cukup nyaman, cuman ya penyakitnya kalau ini tertutup rapat jadinya berkeringat, berembun. Penyakitnya seperti itu. Sampai sekarang belum ketemu obatnya ya. Memang ada kaca model khusus tapi tetap aja akan berembun dan mengganggu penglihatan. Tapi daripada tanpa perlindungan lebih berbahaya lagi. Kita coba yang DCX7. Ini cukup nyaman digunakan ya, enak banget ya. Ini walaupun kita pakai helm, pakai ini tidak mengganggu ya, cukup enak digunakan seperti ini. Frame-nya ini ikan bakat aja, kalau naik sepeda pun pakai ini enak banget. Sekarang kita coba yang lainnya. Berikutnya kita akan coba yang standar TNI Rudy Project. Ini Rudy Project. Saya pakai yang lensa bening ya. Soalnya memang adanya cuman kalau di Project ada yang bening ini, nanti kalau memang kena panas, kena UV, jangan jadi gelap sendiri. Seperti ini. Rapat ya, ke samping sini rapat sekali nih. Jadi ini ya cukup nyaman, rapat di sini ya. Ya kalau atas ya agak longgar di sini. Tapi ini rapat dan enggak enak. Di helm ini lumayan agak tebal ya. Jadi agak tebal di Project ini, kalau pakai helm memang agak menekan sedikit di sini. Ini yang punya di Project. Kita coba yang lainnya. Sekarang kita coba yang tifosi jatah polisi. Kalau mau pakai ya ini dilepas ya, jangan lupa ini dilepas mau pakai. Ini karena buat tutup aja, jadi ini enggak coba. Ini lensanya cukup banyak ya, lensanya ada ini. Coba ini kalau menurut saya ukurannya di saya kekecilan, mungkin di orang lain mungkin tidak. Kalau di saya ini tidak menutup dengan sempurna, agak kekecilan ya, mungkin bisa dibandingkan dengan yang tadi ya, yang Rudy Project ini lebih kecil. Ini ukurannya lebih kecil. Atau ada ukuran lain tidak, tapi yang saya dapatkan yang ini ya. Saya dapatkan yang ini ukurannya nggak ada ukurannya sih. Cukup ringan banget dan ini anti balistik, jadi cukup nyaman digunakan. Lensanya juga bening. Untuk kalau rapatnya masih rapetan yang punyanya Rudy Project ya. Yang Daisy lebih enak lagi itu ya, lebih nyaman lagi. Ini karena tidak ada pelindung sini, jadi kalau ini rapat agak nekan di sini. Ya tergantung wajah manusianya seperti apa ya yang pakai. Kalau saya pakai ini agak nekan ke sini. Akan di sini.
Oke, kita coba yang lain lagi. Sekarang kita coba yang SS crossbow. SS crossbow. Tapi kasketnya saya lepas dulu ya. Ya tidak mengganggu. Ini kasketnya saya lepas nih untuk mata minus ya. Jadi ini seperti ini pelindung hidungnya cukup aman. Kita pakai. Nah, ini lebih daripada tadi yang punya tifosi, nyaman ini. Ini sama dengan punyanya Rudy Project ya. Ngepres di sini enak nih. Nutup sampai sini. Dan ini pelindung hidungnya cukup enak, walaupun hidung saya pesek. Pakai ini enak, nyangkutnya enak banget ya, tidak bergerak. Ini yang punyanya SSS Crossbow. Tidak sakit di sini, enak nih. Ngepres. Jadi kalau buat naik sepeda juga oke ya. Kalau kita pakai helm pelindung sepeda itu kan pakai helm juga cukup nyaman. Seperti ini. Oke, terakhir kita coba yang punyanya Oakley. Sekarang kita coba yang Oakley. Pertama adalah framenya model Google. Ini bisa dilepas seperti ini ya, bisa dilepas seperti ini. Jadi mau dipakai di luar mau dipakai dalam, ini bisa. Ini bisa dilepas ini, enaknya seperti ini. Ini bisa disangkutkan di belakang karena di sini ada juga velcro-nya. Ya, seperti ini. Oakley ini enak banget dipakai ya. Jadi tidak sebesar yang punyanya Locus ya. Ini lebih simpel lagi, lebih ringan dan lebih enak ya. Saya bilang lebih enak daripada yang punyanya Locus yang tadi. Karena ada busanya yang cukup rapat ya. Dan ini cukup bening, ringan dan oke banget ini. Enak, asli bener. Ya. Ini pun kecil ya, nggak terlalu gede, tapi kan lebar segini yang punyanya si Locus. Kalau ini enak. Jadi kalau yang kita hobi airsoft-kan, beli ini nggak nyesel deh, yakin nggak nyesel, enak banget pakai. Ini juga bisa diatur mau besar gimana, jadi nggak terlalu sakit di ini ya, dipakai di leher nggak terlalu sakit. Oke, ini adalah yang model M-frame yang modelnya ini ya Google. Sekarang kita pakai yang model ini model glassesnya. Oke, ini sama dengan SS Crossbow. Dipakai plug nyaman ya. Tapi masih enakan rasanya ya, kalau saya rasakan masih enak yang punyanya Crossbow tadi, SS Crossbow. Tapi ini sudah hasilnya nyaman ya. Tapi ini enakan Crossbow. Crossbow itu karena hidungnya agak tahanan hidung ini nyaman. Ini pun sudah nyaman ya, tapi masih nyaman yang tadi. Baiklah, ini yang punyanya Oakley Alpha M-frame series ya. Jadi dia bisa ini ya, bisa juga pakai yang ini dalam satu bundle paket. Oke, tadi kita bahas singkat ya, ada sekitar 6 kacamata taktikal yang bisa kita gunakan untuk kegiatan outdoor ya, tidak hanya untuk perang ya, untuk kegiatan outdoor, untuk latihan sepeda, untuk olahraga di pantai atau olahraga lain yang kita perlu perlindungan terhadap mata ya. Main airsoft gun apalagi ya, harus pakai perlindungan seperti ini ya. Kena biji gotri itu kan lumayan juga ya, kalau kena mata bisa menimbulkan cedera ya. Jadi kacamata ini bukan buat gaya-gayaan, tapi ini kacamata buat perlindungan terhadap indera penglihatan kita. Ini sangat vital. Oke, jadi saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen supaya channel ini bisa lebih maju lagi dan saya lebih semangat untuk membuat video. Terima kasih, mantap.